Oke, selamat pagi. Kita mulai aja. Oke, pagi ini dan selama 3 hari ke depan sampai hari Jumat, saya akan tanya sama guru kamu mengenai tugas-tugas yang belum selesai. Jadi nanti itu akan kalau guru kamu kasih feedback ya, kalau guru kamu kasih feedback, nanti saya taruh di grup kita, grup kelas. Nanti feedbacknya mohon diperhatikan. Lalu saya pengen ini bukan jadi usaha saya aja. Saya pengen ini jadi usaha kamu juga. Saya pengen kamu memastikan tentang nilai kamu dan nilai apa yang kurang dan apa yang harus dilakukan. Jadi mulai hari ini dan selama 3 hari ke depan, silakan ganggu guru-guru kamu untuk memastikan nilai kamu. Pastikan nilai kamu baik-baik saja, tidak ada nilai yang tertunda atau terhutang. Lalu sementara itu pasti guru-guru kamu sudah mulai mengumpulkan nilai juga. Maksudnya nilai-nilai yang akan terkumpulkan di minggu ini dan minggu depan. Kalau kayak saya tuh rencananya saya akan kasih ulangan dan akan kasih simulasi PTS. Guru-guru kamu pasti melakukan hal yang sama dengan cara mereka. Jadi mohon perhatikan itu. Sekali lagi nanti bentuk PTS-nya sebagai gambaran itu akan seperti soal-soal ANBK. Jadi kemarin Bu Cecil selaku kepala sekolah memberikan arahannya kayak gitu. Jadi literasi itu artinya ada bacaan yang akan kalian analisis atau ada soal yang berkaitan dengan jawaban itu. Numerisasi itu kayak semacam penggambaran situasi, mungkin bisa pakai bacaan juga sih. Intinya itu kayak contoh soal kalau misalnya kamu coba BK itu. Nah, itu kayak gitu. Sebagian besar mungkin guru kamu tuh akan melakukan soal bentuk pilihan, jadi pilihan ganda. Sebagian besar supaya lebih mudah sih. Sementara itu, saya lagi kalau misalnya ada kisi-kisi, jangan lupa mengingatkan guru-guru kamu di kelas, Pak, kisi-kisi untuk PTS apa. Kisi-kisi itu boleh ditanyakan. Nah, nanti kebijakan dari guru kamu untuk memberikan kisi-kisi sesuai dengan gaya mereka. Kisi-kisi itu bisa gambaran keseluruhan, atau ada beberapa guru kamu tuh yang bahkan memberikan kira-kira soalnya itu apa gitu. Itu ada. Maksudnya jangan lupa untuk menanyakan tentang kisi-kisi itu. Nanti jawabannya sih tergantung dari guru kamu. Saya rasa itu baik juga sih dilakukan sih. Lalu mulai sekarang nih karena kalau misalnya ini tidak menjadi satu kebiasaan, ini agak sulit ya. Karena kalau kamu bangun telat, itu akan sangat resiko di PTS kamu. Sangat resiko. Jadi perhatikan tentang bangun itu, dan pastikan kamu tidak telat untuk absen pada saat PTS nanti. Lalu pakai cara saya nih, saya pakai strategi tentang pelajaran. Tapi ini agak sedikit play the rule sih. Jadi kalau kamu tahu aturannya, lalu kamu bisa mulai bermain dengan aturan itu. Maksudnya kamu tuh tidak melanggar aturan itu, tapi kamu bermain dengan aturan itu karena kamu tahu aturannya. Tapi kalau misalnya kamu tidak begitu tahu, jangan lakukan ini. Kamu bisa memetakan
pelajaran, lalu memetakan pelajaran-pelajaran utama dan pelajaran-pelajaran tambahan. Pelajaran-pelajaran utama itu apa? Geografi, kalau di PS geografi, sosiologi, ekonomi, satu lagi itu apa ya? PPKN kalau nggak salah. Saya lupa satu lagi apa. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran utama dan pelajaran yang membedakan kalian dengan apa? Oh, sejarah satu lagi, sorry. Sejarah yang membedakan kalian dengan anak IPA. Kalau di IPA itu ada kimia, ada matematika, ada fisika, ada biologi. Itu pelajaran-pelajaran utama. Nah, selain itu, kamu juga harus memetakan mana yang kamu paling bisa. Jadi kalau pasti kan ada 1, 2, atau 3 pelajaran yang kamu yakin kamu bisa. Nah, yang kamu bisa itu kan setidaknya nilai kamu lebih terjamin. Nah, yang lainnya ini gimana gitu? Karena idealnya sebenarnya, walaupun kamu tidak bisa pelajaran itu, idealnya nilai kamu KKM. Idealnya. Nah, untuk pelajaran yang kamu bisa, nilai kamu bisa lebih tajam. Jadi memetakan itu, lalu membuat prioritas belajar. Soalnya kan kamu tuh tidak bisa PTS dalam kondisi baik terus, enggak gitu. Pasti ada kondisi kamu tidak baik. Nah, itu kamu harus harus membuat semacam rencana A, rencana B, rencana C gitu. Lalu tolong lihat lagi gaya belajar kamu. Gaya belajar kamu yang paling efektif apa? Contoh, ada siswa yang gaya belajar paling efektif dia itu kalau tengah malam. Kalau tengah malam tuh dia merasa enak banget belajar. Ada yang pagi hari, ada yang sore hari, ada yang sambil dengar musik. Jadi tolong perhatikan gaya belajar kamu dan efektifkan itu gitu. Lalu satu hal yang menjadi tidak penting nih. Beberapa dari kamu tidak mempersiapkan diri untuk PTS, tidak belajar. Jadi mereka menghadapi PTS, menghadapi dalam tanda kutip jadi nekat aja gitu. Kalau saya usul sih jangan. Setidaknya kamu mendapatkan gambaran tentang misalnya kisi-kisi atau apa, gambaran lalu kamu setidaknya kamu baca-baca sedikit lah gitu setidaknya. Jadi tapi ini minimal sekali, minimal yang saya bilang. Jadi jangan pernah menghadapi PTS dengan nekat gitu. Apalagi mengira-ngira jawaban. Itu nanti aja gitu. Maksudnya setelah kamu belajar, setelah ternyata soalnya sangat mengejutkan, lalu kamu terpaksa untuk mengira-ngira jawaban. Itu kemungkinan terburuk aja. Maksudnya ada beberapa hal yang kamu bisa lakukan dulu. Silakan lakukan itu. Silakan diskusi juga sama teman-teman yang kamu pikir cocok sama kamu gitu, atau orang-orang yang menurut kamu, misalnya contoh ya, biasanya dalam satu kelas itu ada masternya. Misalnya kalau matematika tuh siapa nilai yang paling bagus, lalu kemudian sejarah siapa yang paling bagus, lalu pelajaran-pelajaran lain itu ada yang paling bagus siapa. Kamu bisa konsultasi sama dia, cuma memastikan pemahaman yang kamu tahu. Ya di Japri atau gimana gitu. Saya yakin kamu bisa melakukan itu sih. Atau kalau kamu termasuk orang yang susah untuk susah untuk melakukan itu, ya kamu harus punya strategi sendiri untuk menghadapi PTS ini. PTS dan ujian lain itu sebenarnya sama sih, pada dasarnya sama. Yang membedakan tuh kita aja bahwa PHS itu lebih penting daripada PTS. PTS itu cuma ini doang, itu kita. Tapi kamu jangan terpengaruh oleh pikiran kamu.
pada dasarnya akan lebih baik kalau we give our best to everything gitu. Jadi terbiasa berikan yang terbaik yang kamu bisa untuk sesuatu hal yang nyata gitu. Kan PTS ini di depan mata nih. Jadi dulu di PTS. Nanti kalau PHS di depan mata, konsentrasi di PHS. Jadi kayak gitu. Nah sekarang nih dalam kamu menuju PTS, lakukan apa yang kamu bisa gitu. Lakukan. Tapi jangan melakukan apa-apa. Maksud saya gini, jangan kalau misalnya kamu dapat di bawah KKN ya, lalu kamu menyerah dan tidak mengusahakan supaya lebih baik, jangan begitu. Nanti kalau kamu terbiasa begitu dalam hidup kamu, nanti kamu repot itu. Selalu tanamkan bahwa dengan situasi yang seperti ini, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat situasi menjadi lebih baik. Selalu tanamkan begitu, dibiasakan aja kayak gitu. Jadi nanti kamu, kalau misalnya kamu kuliah, kerja, atau ngapain dalam hidup kamu gitu, nanti kamu tuh selalu mengusahakan yang terbaik. Ini adalah analogi yang tajam nih, mudah-mudahan kamu bisa ingat ya perkataan saya. Sorry, ini agak-agak dalam tanda kutip kasar. Seorang anak yang bahagia adalah hasil orang tua yang bekerja keras. Jadi kamu tuh harus mempersiapkan diri untuk hal itu. Gitu. Kalau kamu tidak terbiasa bekerja keras, nanti kamu akan menyulitkan orang-orang sekitar kamu. Dan itu merupakan satu kesedihan. Mudah-mudahan kamu bisa ingat apa yang saya bilang. Jadi kerja keras yang kamu latih itu, akan memberikan satu hasil yang baik, bahkan sangat baik. Jadi itu tidak ada salahnya. Kalau kamu tahu ada orang yang mengusahakan hal yang terbaik buat kamu tuh akan sangat menghargai orang itu. Apalagi kalau orang itu diri kamu sendiri gitu. Nah, jadi kayak gitu. Saya lagi lebih serius untuk menghadapi PTS, dan nanti pasti hasilnya akan mengikuti, hasil baiknya mengikuti. Dan kalau itu menjadi kebiasaan kamu, nanti kamu akan berusaha hasilnya mengikuti. Jadi hidup kamu tuh penuh dengan apa ya? Dengan hasil yang kamu usahakan, dan kamu tahu itu baik, dan kamu tahu itu berguna. Kalau saya suka nulis, kemarin saya tulis di status saya, kebaikanmu akan menolongmu. Itu artinya kalau kamu bantu diri kamu sendiri, kamu tuh akan sangat terbantu. Tapi kamu harus bantu diri kamu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu diri kamu? Itu kayak gitu. Jadi semangat terus. Thank you yang ikut hari ini udah banyak. Semoga yang tadi kita bahas berguna buat kamu. Semoga jadi manfaat lah. Sekali lagi, ya bantu dalam diri kamu juga bisa. Kalau kamu misalnya gini, ini sederhana ya, tapi sorry ini agak tajam. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, pertanyaannya adalah, kamu ajukan pertanyaan itu dulu. Kamu ingin melakukan sesuatu, misalnya, kamu ajukan lagi pertanyaan dari kamu. Yang aku lakukan itu manfaat nggak? Kalau tidak manfaat, lebih baik sih jangan lakukan. Lebih baik jangan lakukan. Selalu lakukan hal-hal yang bermanfaat. Itu diajarkan di dalam Islam itu diajarkan. Dan itu sangat baik. Saya juga setuju itu. Lakukan hal yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, lebih baik jangan lakukan. Jadi kayak gitu. Oke ya. Selamat Hari Rebo. Sekali lagi pastikan nilai kamu dan lakukan hal yang baik untuk diri kamu. Nanti kamu akan tahu bahwa itu akan berpengaruh pada lingkungan kamu. Oke ya. Thank you ya. Semangat selalu. Bye-bye. Thank you. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya.